wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita melanjutkan tema keempat. Kalau minggu lalu itu subtema pertama, kita sekarang masuk ke subtema kedua. Boleh dibuka bukunya halaman 31. Nah, ini dia. Halaman 31 sudah ketemu? Ya, di sini subtema kedua. Alhamdulillah kita sudah masuk subtema kedua. Judulnya kegiatan di keluargaku. Nah, di subtema kedua ini ada bacaan. Kita baca dulu bersama-sama pemanasan ya, supaya nantinya nggak kaku untuk membaca bacanya. Oke? Kegiatan keluargaku. Hari ini hari Minggu. Ayah dan ibu libur kerja. Anak-anak senang sekali. Mereka menonton televisi bersama-sama. Ayah dan ibu duduk di sofa. Ranti, Adit, dan Indra duduk di karpet sambil makan kue buatan ibu. Semua anggota keluarga sangat senang. Mereka menonton televisi bersama. Nah, jadi ini tadi adalah cerita tentang kegiatan keluarganya Adit. Nah, jadi kalau di hari Minggu, ayah dan ibunya Adit itu libur kerjanya. Nah, Adit dan Kak Ranti dan adiknya si Indra sangat senang kalau ayah dan bundanya atau ayah dan ibunya libur. Kemudian mereka menghabiskan waktu untuk menonton televisi bersama. Menontonnya bersama-sama di ruang keluarga sambil makan kue buatan ibu. Wah, enak sekali itu pasti ya, menonton TV sambil makan kue bersama-sama. Nah, setelah mendengar cerita tentang kegiatan keluarganya Adit, kita di sini akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang tadi sudah Bu Femi bacakan ya. Yang pertama, apakah ayah dan ibumu libur kerja di hari Minggu? Libur nggak ayah dan bundamu kalau hari Minggu kerjanya? Ya, ada yang masuk, ada yang libur ya. Kalau yang libur tulis libur di nomor 1. Tapi kalau tidak libur tulis tidak gitu ya. Nah, nomor 2, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan keluargamu di hari Minggu? Nah, untuk yang libur, ayah bundanya, apa yang biasanya dilakukan sama keluargamu di hari Minggu? Ada yang, kalau biasanya kan jalan-jalan ya, jalan-jalan ke suatu tempat. Tapi karena sekarang kondisinya lagi seperti ini, lagi banyak virus di mana-mana, jadi tahan dulu jalan-jalannya. Kita di rumah aja ya, supaya tetap safe, supaya tetap aman, terhindar dari virus dan penyakit lainnya. Oke? Di rumah bisa loh kita menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga, misalnya bermain bersama ayah dan ibu, atau berkebun, kerja bakti bersama keluarga, itu juga bisa. Kegiatan apa yang kamu lakukan bersama keluarga? Silakan tulis di nomor 2 ya. Yang ketiga, siapa saja yang ada di rumahmu pada hari Minggu? Nah, yang ada di rumahmu kalau hari Minggu siapa ya? Ayah, ibu, kakak, adik misalnya. Atau misalnya ada om, tantenya ke rumah, ya boleh di sini tulis siapa saja yang ada di rumahmu kalau di hari Minggu. Ya, kalau sudah, kita masuk ke pembelajaran pertama di halaman 32. Ayo mengamati. Nah, di sini Bu Femi akan bacakan, kalian dengarkan ya, supaya nanti pas menjawab soal kalian bisa ya dengarkan. Ibu menyiapkan bekal untuk Elis. Bekal itu akan dibawa Elis ke sekolah. Apa yang diucapkan Elis ketika menerima bekal dari ibu? Elis mengucapkan terima kasih. Apa yang diucapkan Elis ketika meminta ayah mengambilkan buku di atas lemari? Elis mengucapkan kata tolong ya. Ayah, tolong ambilkan buku itu. Begitu kata Elis. Nah, kalian pasti dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan kata atau kalimat tolong dan terima kasih. Misalnya, kalian
Mau meminta tolong atau meminta diambilkan sesuatu, gunakan kata tolong, atau meminta bantuan gunakan kata tolong. Tetapi ketika kalian sudah dibantu, sudah diberi sesuatu, atau kalian menerima sesuatu dari seseorang, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nanti orangnya akan senang ya membantumu ya. Nah, itu tadi cerita tentang Alice yang memakai atau menggunakan kata tolong dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini di halaman 33, lengkapi kalimat berikut dengan kata tolong atau kata terima kasih. Di sini sudah ada kalimatnya, tapi ada bagian yang hilang. Nah, bagian yang hilang atau yang garis kosong ini kalian harus isi dengan kata tolong atau kata terima kasih. Pilih salah satu sesuai dengan kalimatnya yang cocok menggunakan kata tolong atau terima kasih ya. Yang pertama, misalnya, ibu ... buatkan nasi goreng. Nah, dia minta dibuatkan nasi goreng. Nah, kira-kira kata yang tepat apa? Tolong atau terima kasih? Iya betul, tolong. Nah, ibu tolong buatkan nasi goreng. Nah, betul kalau kayak gitu. Kalau ibu terima kasih buatkan nasi goreng nggak cocok ya. Jadi yang cocok tolong. Nomor 1, tolong. Nomor 2, ... pinggirkan sepeda itu ayah. Dia minta dibantu untuk meminggirkan sepedanya. Berarti kalau minta dibantu menggunakan kata tolong. Betul, nomor 2 tolong. Nomor 3, ... kamu telah membantu ayah. Nah, dia telah membantu ayahnya. Ayahnya mengucapkan apa ya? Tolong atau terima kasih? Terima kasih. Terima kasih kamu telah membantu ayah. Iya, nomor 3, terima kasih. Yang keempat, Lili ... ambilkan pensil di mejamu. Minta diambilkan pensil di meja. Berarti tolong. Betul, Lili tolong ambilkan pensil di mejamu. Betul. Yang terakhir, ayah ... ya. Saya boleh main bola. Dia diizinkan untuk main bola. Berarti ucapkan kata terima kasih. Betul. Nah, hebat ya, sudah bisa memilih menggunakan kata tolong atau terima kasih untuk di kalimat ini. Nah, di sini ada percakapan yang dilakukan oleh Gina dan Alice. Ini ada Alice yang dikuncir 2 rambutnya ya. Kalau Gina yang pakai jepitan tuh. Jadi Gina, yang ini Alice. Kata Alice gini, Gina, tolong ambilkan bunga itu. Ginanya menjawab, baik Alice. Gitu. Terus Alice bilang lagi, terima kasih Gina. Ginanya menjawab lagi, iya sama-sama. Nah, itu adalah percakapan Alice dan Gina. Alice minta tolong diambilkan bunga. Kemudian Gina membantu, kemudian setelah dibantu, Alice mengucapkan terima kasih. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata tolong dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, dibiasakan untuk menggunakan kata tolong ketika kamu membutuhkan bantuan atau meminta diambilkan sesuatu. Nah, jangan lupa gunakan kata tolong. Tapi jika sudah ditolong, jika sudah dibantu atau kamu diberikan sesuatu, jangan lupa ucapkan terima kasih supaya orang yang memberi bantuan atau yang membantumu merasa senang. Selanjutnya di halaman 34. Ayo membaca, kita baca bersama-sama, jangan malas membaca ya, supaya pembacanya tambah lancar, tambah hebat. Kita sudah memasuki tema 4, itu artinya kita sudah mau PH keempat, penilaian harian keempat, dan sebentar lagi kita mau ulangan semester ya. Membacanya harus lebih hebat, kita kan mau memasuki semester 2. Sarapan pagi. Alice dan adik sudah berada di meja makan. Ibu masih menyiapkan masakan. Oh asik, ada nasi goreng dan telur dadar. Itu makanan kesukaanku, kata Alice. Ada juga roti dan keju, susu hangat pun sudah terhidang. Ayo sarapan, kata ibu. Ayah, ibu, Alice dan adik sarapan bersama. Ayah memimpin doa.
Setelah sarapan, ayah pergi bekerja dan Elis berangkat ke sekolah. Nah, jadi ini adalah kegiatan paginya keluarganya Elis. Yang menyiapkan masakan siapa tadi? Ibu. Apa yang Elis ucapkan? Apa yang Elis suka? Nasi goreng dan telur dadar. Itu makanan kesukaannya Elis. Kalau kamu apa makanan kesukaannya? Ya, ada juga roti dan keju, susu hangat juga sudah ada. Yang memimpin doa adalah ayah, betul. Nah, setelah sarapan, ayah pergi bekerja, Elis berangkat ke sekolah. Siapa yang menyiapkan masakan? Siapa tadi yang menyiapkan masakan? Ibu, betul. Nomor 1, ibu. Nomor 2, apa makanan kesukaan Elis? Nasi goreng dan telur dadar. Betul sekali. Siapa yang memimpin doa? Elis, ayah, ibu, atau adiknya Elis? Ayah, betul, hebat. Berarti menyimak, membaca tadi. Apa ungkapan yang pantas untuk ibu? Nah, tadi kan ibunya sudah menyiapkan masakan, sudah disiapkan sarapannya, sudah disiapkan masakannya. Kita Elis dan keluarganya mengucapkan terima kasih ibu, ya, atau boleh terima kasih ya ibu sudah menyiapkan sarapan, ya boleh. Yang kelima, apa yang dilakukan Elis setelah sarapan? Berangkat sekolah. Ya, selanjutnya kita lanjut ke halaman 35. Ayo mengamati. Nah, di sini ayo amatilah gambar berikut. Ada 5 gambar, ya. 5 gambar kegiatan. Di sini kalian diminta untuk mengamati. Mengamati itu lihat dengan teliti, ya. Di sini yang pertama, gambar yang pertama, Adit pamit salim ke ayah dan ibu. Yang kedua, bawahnya, Adit berangkat sekolah, melambaikan tangan tuh dia. Yang ketiga nih, gambaran di tengah, ada Elis sedang merapikan kamar tidur. Nah, siapa yang bangun tidur langsung merapikan kamar tidurnya? Wah, hebat. Sudah hebat, sudah mandiri, sudah rajin. Setelah bangun tidur nggak langsung pergi gitu aja, tapi dirapikan dulu kamar tidurnya, hebat. Selanjutnya gambar yang keempat, ada yang sedang menggosok gigi. Iya. Selanjutnya yang terakhir, sedang sarapan. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan gambar. Tadi kan gambarnya acak-acakan ya, kegiatannya tidak berurutan. Kalian diminta untuk mengurutkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di rumah. Jadi dari pertama bangun, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung berangkat sekolah? Oh enggak. Tapi apa yang harus dilakukan pertama kali? Merapikan tempat tidur. Nah, jadi di nomor 1 ini merapikan tempat tidur nih gambar yang ini, ya. Yang nomor 2 setelah merapikan tempat tidur, ngapain ya? Apakah langsung pamit salim sama ayah ibu untuk berangkat sekolah? No, tidak. Tapi kalian mandi dan menggosok gigi. Nih ya gambar yang ini. Berarti di nomor 2 tulis mandi dan menggosok gigi. Sudah? Sekarang gambar yang nomor 3. Setelah mandi dan menggosok gigi, apa yang dilakukan? Ada pamit, ada berangkat sekolah, dan ada sarapan. Ngapain setelah gosok gigi, setelah mandi? Iya, sarapan pagi. Jadi nomor 3 ditulis sarapan pagi. Yang keempat, setelah sarapan, apa yang dilakukan? Apakah langsung berangkat begitu saja? Atau pamit dulu? Iya, harus pamit dulu. Jadi yang nomor 4 ini yang gambar pertama nih. Pamit pada ayah dan ibu, betul. Yang kelima, baru berangkat ke sekolah. Hebat, sudah bisa mengurutkan gambar menjadi sesuai urutannya, ya, dari bangun tidur sampai ke berangkat sekolah. Selanjutnya di sini halaman 36.
Ayo lakukan. Ayo menirukan gerakan anggota tubuh. Nah, kalian punya tubuh ya kan, yang anggota tubuhnya banyak ya. Bisa digerakkan misalnya untuk bersalaman tangannya ya. Contoh bersalaman, melambaikan tangan ya. Mencium tangan ayah dan ibumu atau makan. Nah, itu gerakannya dicontoh atau ditiru ya. Di sini boleh kalian coba contoh atau kalian tirukan di rumah. Selain itu, selain gerakan anggota tubuh dalam kegiatan sehari-hari, misalnya bersalaman, melambaikan tangan, mencium tangan atau makan, di sini juga gerakan menirukan gerakan hewan. Misalnya di sini ada gerakan kupu-kupu, gerakan burung, gerakan kelinci, dan gerakan bebek. Sepertinya gerakan ini sudah pernah dijelaskan ya dalam pembelajaran SPDP. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, bisa lagi dilihat ke pembelajaran SPDP-nya, videonya dilihat lagi. Supaya kalian paham nih, supaya ingat. Gerakan kupu-kupu seperti itu. Gerakan burung ya, tangannya digerak-gerakkan. Ini nanti lebih jelasnya akan dibahas di pembelajaran SPDP. Nah, ke halaman 38, alhamdulillah kita memasuki pembelajaran kedua di subtema 2 ya. Ayo menyimak. Nah, berarti kalau menyimak kamu dengarkan ya. Dengarkan, Bu Femi akan membacakan cerita. Coki dan Denias sedang bermain bersama. Coki membawa bola, Denias membawa mainan pesawat. Tiba-tiba pesawat Denias menabrak pohon dan tersangkut. Denias meminta tolong kepada Coki untuk mengambil pesawat tersebut. Coki memanjat pohon dan mengambil pesawat Denias. Ternyata pesawat Denias patah. Coki membantu Denias memperbaiki pesawatnya. Denias mengucapkan terima kasih kepada Coki. Terima kasih Coki, kamu baik sekali. Sama-sama Denias, ucap Coki. Mereka beristirahat sejenak dan bermain lagi dengan gembira. Nah, jadi tadi di sini adalah cerita tentang Coki dan Denias yang bermain bersama. Coki membawa mainan bola, Denias membawa mainan pesawat. Saat sedang bermain, pesawatnya Denias menabrak pohon dan tersangkut ya. Dan ternyata pesawatnya patah karena tersangkut ke pohon. Diperbaikilah oleh Coki ya. Dan setelah dibantu Coki, Denias mengucapkan, terima kasih Coki, kamu baik sekali. Nah, sama-sama Denias, kata Coki. Jadi dalam teks ini ada dua ungkapan. Yang pertama ungkapan terima kasih, dan yang kedua adalah ungkapan atau kalimat pujian. Terima kasih Coki itu adalah ungkapan terima kasih atau ucapan terima kasih, kalimat terima kasih. Yang selanjutnya kamu baik sekali, itu dia memuji Coki. Memuji itu adalah kalimat yang kamu ucapkan kepada seseorang dan bisa membuat orang itu senang dengan memuji. Misalnya kamu baik sekali, atau misalnya kamu sering dipuji, kamu ganteng sekali kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan, kamu cantik sekali, atau kamu rajin sekali, kamu hebat sekali. Itu adalah kalimat pujian. Atau wah tulisannya rapi sekali, itu adalah kalimat pujian ya. Nah, setelah mendengar cerita tadi, kamu di sini diminta untuk menuliskan atau membuat 3 kalimat terima kasih. Bebas kalimatnya seperti apa saja, yang penting kalimat terima kasih sebutkan 3. Misalnya, misalnya terima kasih telah menolong aku mengambilkan mainan, boleh. Atau terima kasih sudah menemani aku bermain gitu. Atau terima kasih ya Kak sudah membantu aku merapikan mainan. Nah, di situ adalah contoh kalimat terima kasih yang Femi buat. Kalian bisa buat sendiri, bebas. Yang penting ada kata terima kasihnya ya. Boleh ke siapa saja, boleh ke ayah, boleh ke ibu, boleh ke teman, namanya siapa saja ya. Nah,
Selanjutnya di sini, ayo membaca. Kita baca cerita bersama-sama dengan suara yang nyaring, suara yang keras, suara yang lantang, yang semangat ya. 1, 2, 3. Hari ini kelas 1 belajar olahraga. Pak Guru sudah menyiapkan beberapa bendera kecil dan botol bekas minuman. Anak-anak berbaris di lapangan. Bendera kecil dimasukkan ke dalam botol. Satu botol diisi 5 bendera kecil. Semua sudah tertata rapi. Di balik bukunya halaman 40. Pak Guru memberikan arahan cara memindahkan bendera kecil. Pak Guru menyuruh Faisal untuk membawa beberapa bendera yang ada di dalam kelas. Faisal, tolong ambilkan bendera di kelas. Baik Pak, akan saya ambilkan. Faisal mengambilnya dan memberikannya kepada Pak Guru. Kemudian Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada Faisal. Nah, di dalam kalimat ini juga ada ungkapan tolong dan ungkapan terima kasih. Pak Guru meminta tolong pada Faisal untuk mengambilkan bendera. Ucapannya seperti ini. Faisal, tolong ambilkan bendera di kelas ya. Kata Faisal, baik Pak. Nah, setelah dibantu, setelah diambilkan benderanya sama Faisal, Pak gurunya mengucapkan terima kasih Faisal, atau terima kasih ya Faisal sudah membantu atau menolong Bapak mengambilkan bendera, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan permainan memindahkan bendera seperti saat lomba 17-an ya, pernah lomba yang memindahkan bendera dari ujung ke ujung ya. Nah, ini adalah salah satu permainan, namanya permainan memindahkan bendera. Permainan ini nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi pada saat pelajaran PJOK sama Bungkur ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 akan dijelaskan oleh Bu Putri Monika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, ada di halaman 42. Boleh dibuka bukunya. Di sini ada ayo membaca, ada cerita tentang Gina. Kita baca bareng-bareng ceritanya ya. Bangun pagi, Gina keluar kamar dengan terburu-buru. Gina segera masuk ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi tidak ada sabun mandi. Gina memanggil ibu, minta tolong diambilkan sabun mandi. Ibu, tolong ambilkan sabun mandi. Ibu segera memberikan sabun mandi untuk Gina. Terima kasih Ibu, ucap Gina. Selesai mandi, Gina berpakaian rapi. Selanjutnya Gina segera sarapan pagi. Nah, di sini Gina mengucapkan kalimat tolong kepada ibu untuk diambilkan sabun mandi. Lalu setelah itu Gina mengucapkan terima kasih. Di bawahnya ada ayo bermain peran. Selesai mandi, Gina berpakaian rapi. Lalu giliran Kak Adi mandi. Kak Adi menyuruh Gina membeli sikat gigi. Ini di halaman 43 ada percakapan antara Gina dan Kak Adi. Kita baca ya. Gina, tolong belikan sikat gigi di warung. Baik Kak, uangnya mana Kak? Ini uangnya Rp10.000. Beberapa lama kemudian Gina datang dari warung. Kak, ini sikat giginya, jadinya dapat 2 Kak. Terima kasih Gina, kamu baik sekali. Sama-sama Kak. Nah, di percakapan ini ada kalimat tolong, kalimat terima kasih, dan ada kalimat pujian. Yang mana kalimat tolongnya? Iya, hebat. Kalimat tolongnya itu adalah yang diucapkan oleh Kak Adi. Gina, tolong belikan sikat gigi di warung. Hebat. Lalu kalimat terima kasihnya yang mana?
Iya, terima kasih Gina. Lalu di bawahnya ada kalimat pujian. Kamu baik sekali. Nah, itu ada kalimat tolong, kalimat terima kasih, dan kalimat pujian. Kalian bisa mempraktikkan percakapan ini di rumah dengan ayah atau dengan kakak atau dengan keluarga kalian yang ada di rumah. Selanjutnya di bagian bawah ada ayo menulis. Buatlah kalimat dengan ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kalimat permintaan tolong. Ada contohnya, kita baca di sini. Faisal, tolong ambilkan penggaris itu. Nah, itu contohnya. Kalian buat 5 kalimat permintaan tolong. Boleh misalnya dengan ibu, atau dengan ayah, atau dengan kakak, atau dengan adik. Misalnya, ibu tolong buatkan aku mie. Misalnya, boleh. Lalu apa, terserah kalian. Selanjutnya kita lihat halaman 44. Wah, kita sekarang memasuki pembelajaran ayo berhitung. Nah, ini adalah matematika. Kita disuruh berhitung. Ayo amati gambar berikut ini. Tulislah lambang bilangan sesuai dengan banyaknya benda berikut. Ada banyak gambar bendanya di sini ya. Ada gayung, sikat gigi, sabun, pasta gigi, sampo, dan handuk. Nah, tugas kalian menghitung jumlah bendanya. Lalu kalian tuliskan jumlahnya di kotak yang sudah disediakan di bawah gambar. Nih. Misalnya yang nomor 1 ada gambar gayung. Ada berapa jumlah gayungnya? Iya betul, ada 2. Lalu kalian tuliskan di sini 2, dan begitu pun seterusnya dengan gambar yang lain. Selanjutnya di halaman 45, wah di sini ada gambar yang sama. Hanya saja gambarnya ini tergabung dalam satu lingkaran besar dan gambarnya tidak teratur, gambarnya acak. Nah, tugas kalian di sini adalah menghitung jumlah bendanya. Misalnya yang pertama gayung, ada 1, 2, ada 2. Kalian tuliskan angka 2 di yang nomor 1. Begitupun untuk jumlah barang yang ada di nomor selanjutnya. Kalian tuliskan jumlah bendanya. Setelah kalian menuliskan jumlah bendanya, di bagian bawah kalian diminta untuk menyusun dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kalian susun angkanya dari yang paling kecil sampai ke yang terbesar. Pasti sudah hebat sekali menyusunnya ya, sudah ada di pembelajaran tema sebelumnya. Kita lanjut di halaman 46. Ada kegiatan ayo membaca. Nah, kita baca lagi bareng-bareng agar kalian semakin hebat membacanya. Elis bangun pagi-pagi sekali. Elis segera merapikan tempat tidur. Kemudian Elis mandi dan menggosok gigi. Ayah dan ibu sudah menunggu di musola. Elis ikut sholat subuh bersama ayah dan ibu. Selesai sholat, Elis berpakaian dan merapikan buku-buku. Elis memasukkan semua peralatan sekolah ke dalam tas. Ibu memanggil Elis untuk sarapan pagi. Terima kasih, Ibu. Setelah sarapan, Elis berpamitan. Ia mencium tangan ayah dan ibu. Elis berangkat ya. Nah, itu adalah kegiatan Elis pada saat pagi bangun tidur hingga berangkat ke sekolah. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di bawah. Nomor 1. Apa yang dilakukan Elis setelah bangun tidur? Nah, setelah bangun tidur tadi cerita Elis langsung apa? Segera merapikan tempat tidur. Kalian boleh tulis merapikan tempat tidur. Yang nomor 2, siapa yang merapikan tempat tidur? Siapa tadi di ceritanya? Iya betul, Elis. Nomor 3, bersama siapa Elis melakukan ibadah sholat? Dengan siapa? Ayah dan ibu. Nomor 4, siapa yang menyiapkan sarapan? Siapa yang biasanya suka menyiapkan sarapan? Ibu. Yang nomor 5, bagaimana cara Elis berpamitan? Nah, tadi bagaimana ceritanya? Berpamitan, ia
mencium tangan ayah dan ibu. Itu cara Elis untuk berpamitan. Di halaman 47, kalian diminta untuk menuliskan kegiatan setelah bangun tidur. Ada 6 kotak. Kotak yang pertama sudah diisi, yaitu merapikan tempat tidur. Nah, jadi merapikan tempat tidur setelah kalian bangun adalah suatu kebiasaan yang baik. Jadi kalian harus mulai bisa merapikan tempat tidur sendiri setelah kalian bangun tidur. Lalu kegiatan selanjutnya kalian tulis sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan setelah bangun pagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, kita lihat di sini ada cerita lagi di sini, judulnya Juara Lomba. Kita baca ceritanya bareng-bareng ya. Setiap Senin pagi di sekolah diadakan upacara bendera. Anak-anak sudah berbaris rapi. Upacara hari ini berbeda dengan biasanya. Ada beberapa piala tertata di meja dekat tiang bendera. Ibu guru meminta tolong Faisal untuk membawa hadiah dari ruang guru. Faisal membawa 4 hadiah untuk dibagikan kepada para juara lomba lari. Lalu ibu guru mengucapkan terima kasih. Faisal kembali berbaris di lapangan. Saatnya kepala sekolah memberikan sambutannya. Adit, Elis, Coki, Denias, dan Gina menerima piala. Semua bersorak bergembira. Kepala sekolah, guru-guru, dan anak-anak memberi ucapan selamat kepada para juara. Nah, di sini ada kalimat tolong yang diucapkan oleh ibu guru. Lalu ada kalimat terima kasih juga yang diucapkan oleh ibu guru. Kalian di sini di halaman 49 kita lihat ada kotak di sini. Kalian diminta untuk menuliskan apa sih tadi yang ibu guru ucapkan saat ingin meminta tolong kepada Faisal. Nah, kalian masih ingat? Kalian tuliskan kalimatnya di kotak yang sudah disediakan. Lalu di bawahnya kalian tuliskan lagi apa yang diucapkan oleh ibu guru setelah menerima pertolongan. Kalian tuliskan di bawah tadi ya. Nah, kita lanjut lagi di sini di bawah ada ayo bermain. Nah, ini ada permainan. Kita baca ya. Saat di rumah, Adit bercerita kepada ayah. Adit bercerita tentang permainan yang dilakukan di sekolah. Adit bermain kucing dan tikus. Ayo bermain kucing dan tikus seperti yang dilakukan Adit. Nah, pasti seru nih kita kalau mau praktikkan permainan ini. Sekarang kita baca dulu bagaimana petunjuknya, bagaimana caranya kita bermain kucing dan tikus. Yang pertama, anak-anak berbaris membentuk lingkaran. Dipilih 2 orang anak secara acak. Salah seorang anak dipilih menjadi kucing, seorang lagi menjadi tikus. Ya, kita lihat di halaman 50. Yang keempat, anak yang menjadi kucing mengejar anak yang menjadi tikus sampai bisa menyentuhnya. Yang kelima, anak yang menjadi tikus menghindar sebisa mungkin. Yang nomor 6, jika tikus masuk ke dalam lingkaran, anak yang membentuk lingkaran mencegah kucing agar tidak masuk ke dalam lingkaran. Yang ketujuh, jika tikus sudah tertangkap oleh kucing, maka posisinya diganti. Mereka bertukar peran. Si kucing menjadi tikus dan tikus menjadi kucing. Jika sudah tertangkap, permainan selesai. Nah, ini adalah permainan untuk menimbulkan sikap kita yang baik, sikap yang jujur dalam permainan. Lalu ini tidak ada kalah, tidak ada menang. Ini hanya untuk kita mengisi waktu luang, menghilangkan kejenuhan dan berkumpul dengan teman-teman. Selanjutnya di bagian bawah ada ayo menari. Setelah bermain kucing dan tikus, anak-anak berbaris kembali secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 orang. Mereka akan menggerakkan badan. Ada gerakan kupu-kupu terbang, ada gerak menirukan bebek berjalan, ada gerak menirukan kelinci sedang melompat yang sudah pernah dibahas di pembelajaran SPDP sebelumnya. Nah,
nanti ini akan lebih lanjut lagi. Kalau untuk membuat gerakannya mungkin nanti ada di pembelajaran SPDP. Sekian pembelajaran di bagian 4 hari ini. Pelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ari. Terima kasih. Kita kembali ke pembelajaran 5. Tetap semangat ya. Bukunya yuk diperhatikan, kita belajar menyimak. Ada di halaman 52. Bu Ari membaca, kalian mendengarkan, nanti akan ada pertanyaan untuk melengkapi. Oke? Hari ini, hari Minggu, Ayah, Ibu, Ranti, Adit, dan Indra berkumpul di rumah. Mereka senang sekali berada di rumah. Ayah membersihkan halaman depan, Indra menonton televisi, Ibu memasak di dapur, Ranti dan Adit membantu Ibu memasak. Wah, wanginya sedap sekali. Ibu masak apa ya? Aku jadi penasaran. Akhirnya Adit pun pergi ke dapur. Oh, ternyata Ibu menggoreng ayam. Ayo Adit, tolong bantu siapkan makanan. Ucap Ranti. Baik Kak, kata Adit. Adit segera mengambil masakan dan meletakkannya di meja makan. Ranti mengucapkan terima kasih pada Adit karena telah membantu menyiapkan makanan. Dari kalimat atau wacana yang sudah baca, di sini kita ada beberapa kalimat. Ada kalimat tolong, ada kalimat ucapan terima kasih, lalu ada percakapan tentang memuji masakan ibu, ya kan, pujian. Jadi dari kalimat yang tadi, cerita yang sudah dibaca, ada kita melengkapi. Sini, ayah membersihkan. Jadi ayah membersihkan apa? Halaman depan. Ibu memasak di dapur. Ada ibunya yang memasak di kamar mandi? Tentu tidak, memasak pasti di dapur. Nomor 3, ibu titik-titik ayam. Ibu apa tadi ya? Ibu memasak, ibu menggoreng ayam. Nomor 4, Ranti membantu apa ya? Ranti membantu apa ya? Membantu ibu memasak. Lalu Adit membantu meletakkan makanan di meja. Ayo mencoba. Lengkapi kalimat berikut, gunakan kata-kata dalam kotak. Ada ayo, tolong, maaf, terima kasih. Ayo diingat, kalimat ajakan ada ayo, yuk, mari. Ya, titik-titik, ambilkan buku itu. Tolong ambilkan buku itu. Nomor 2, titik-titik, ayo main di lapangan. Titik-titik, main bola di lapangan. Jadi perintahnya yang depan apa? Yang cocok, ayo, tolong, maaf, terima kasih. Ayo main bola di lapangan. Nomor 3, kamu telah membantuku. Kalau sudah dibantu, mengucapkan apa tadi? Terima kasih telah membantuku. Aku tidak sengaja. Maaf, aku tidak sengaja. Nomor 5, kita makan bersama. Ayo kita makan bersama. Hai, halaman 54 ada ayo berhitung. Di sini ada gambar sendok, garpu, pisau, gelas, peralatan untuk makan ya. Karena tadi temanya adalah kegiatan di meja makan. Ada piring, ada kuali, ada panci, ada sodet. Di situ tulis nama, lambang, bilangan sesuai banyaknya benda. Kita hitung ya. 1, 2. Berarti sendoknya ada 2. Tulis di kotaknya angka 2. Lalu garpunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis angka 4. 4-nya yang bagus ya, jangan terbalik. Lalu pisau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bukan seperti B ya, 6. Lalu gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya, jangan bulet-bulet, no. Karena di tema sebelumnya sudah ada latihan bagaimana cara menulis angka yang baik dan benar. Oke, dipraktekkan ya. Lalu gelas, cangkir yang ada piringnya, ada gelas yang lebih kecil namanya cangkir. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus angka 7, lalu kualinya 1, lalu ada pancinya berapa? 1, 2, 3. Terus angka 3, sodetnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus
Lalu susunlah bilangan tersebut mulai dari yang terkecil. Tadi berapa? 1 kali 2, lalu 3, 4, 5. Ya, disusun. Oke? Dan berikutnya seperti itu juga. Ingkari bilangan sesuai dengan banyaknya. Di sini ada gambar, tapi tidak disebutkan jumlahnya. Kalian mengamati, lalu memberi jawabannya dengan melingkari angka yang ada di kotak-kotak kecil sebelah kanan. Oke, di sini ada meja belajar. Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti angka 4 yang dilingkari. Gurunya ada berapa? 1. Kursinya ada berapa? 4 sesuai orangnya. Lingkari. Murid laki-lakinya ada 3. Apa 3? Murid perempuannya 1. Lalu belajar mengisi lambang bilangan sesuai banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di sini berapa banyaknya. Jelas pada gambar. 6. Angka 6. Lalu garpunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis angka 8. Kalian pasti sudah bisa kalau dari 1 sampai 10 lebih mudah. Karena kita sudah belajar lebih dari 10 ya. Lalu di sini ada ayo membaca di halaman 57. Yuk baca bersama-sama ya. Bambang dan Eko akan bermain mobil-mobilan di halaman rumah. Ya, banyak sekali. Bambang bermain mobil-mobilan yang menggunakan remote. Eko ingin bermain mobil-mobilan yang ditarik oleh tali. Eko meminta tolong pada Bambang untuk mengambil mobilannya. Kak, tolong ambilkan mobil itu, ucap Eko. Bambang lalu mengambilnya dan memberikannya pada Eko. Terima kasih Kak, ucap Eko. Lalu mereka bermain bersama dan terlihat sangat gembira. Ada kalimat minta tolong, Kak, tolong ambilkan mobil itu tolong. Terus ada ucapan, terima kasih. Terima kasih Kak, karena sudah mengambilkan mobilanku. Di sini ada kalimat menunjukkan ungkapan permintaan tolong. Kalian boleh tulis di sini. Terserah, bebas. Kamu mau minta tolong apa? Misal minta tolongnya kepada kakak boleh, kepada ibu atau ayah, atau ibu minta tolong kepada kamu boleh. Misalnya contohnya, Adit tolong bantu ibu ambilkan piring itu, boleh tulis di sini. Atau kalimat yang berbeda dengan Bu Ari boleh, silahkan. Asalkan ada permintaan tolong dan terima kasih. Lalu di sini ada menghitung benda, sepedanya ada berapa? 3, terus di sini ya. Ditulis sesuai jumlahnya. Lengkapi pola bilangan yang hilang. 1, 3, berapa ya di sini? Kita tulis ya. Kalau itu berarti angkanya kan tidak urut, berarti itu adalah pola dengan penjumlahan yang berbeda. Nah, loncat angkanya berapa? Di sini 1, 3, tidak ada, lalu 7. Nah, lihat 1 ke 3 berarti setelah 1, 2, 3 berarti ditambah berapa? 2. Polanya selalu ditambah 2. Kan 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2 berarti berapa? 5. 5 ditambah 2 berarti 7. Jadi polanya sudah berubah, bukan urutan, bukan 1, 2, 3, tapi 1, 3, 5, dan 7. Yang kedua, nomor 1, nomor 2, kosong, di sini ada 4, lagi di sini kosong, di sini ada 8. Kira-kira berapa ya? Kita tambah 2 lagi. Tambah 2. Berarti di sini berapa? Tambah 2 ditambah 2 jadi 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 3, 8. Nomor 3, 6, 9. 3, 6, 9. Nah, ini beda. Dari 3 ke 6 berapa ya? Kita hitung ya. 3, 4, 5, 6. Berapa? 3. Polanya ditambah 3, bukan 2 lagi ya.
Tambah 2 lagi, berarti sini tulis tambah 3. 9 ditambah 3 berapa? 9 ditambah 3 12 dan seterusnya. Jadi diamati, tidak selalu semuanya ditambah 2 atau ditambah 3, tapi lihat pola angka-angka yang sudah ada di situ ya. Jadi diamati dengan baik. Kalau kamu mengalami kesulitan, minta bantuan pada pendamping yang mendampingi. Lalu di sini ada halaman 60. Ayo membaca. Yuk kita baca bersama-sama lagi. Mutia bangun pagi. Mutia selalu membereskan tempat tidurnya sendiri. Setelah bangun, Mutia sholat bersama keluarga. Mutia membuka jendela dan setelah menyapu lantai di kamar tidurnya. Itu tugas Mutia setiap hari. Setelah membereskan kamar, Mutia mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Itulah kegiatan Mutia pada pagi sebelum berangkat ke sekolah. Apakah kamu seperti Mutia setelah bangun tidur merapikan tempat tidurmu? Terus harusnya ya bangun tidur, baca doa, sholat subuh, mandi. Di sini tidak tertulis untuk sholat subuhnya. Jadi tapi kalian harus tetap melaksanakan sholat subuh. Di sini masih ada lanjutannya ternyata. Dia anak yang baik. Dia selalu mematuhi nasihat orang tuanya. Dia juga patuh pada aturan keluarga. Apakah kamu mempunyai aturan di rumahmu? Lalu di sini ada menjawab pertanyaan. Pukul berapa kamu bangun pagi? Kamu pukul berapa bangunnya? Ada yang jam 5, jam 6, jam 7, tergantung apa yang kamu lakukan setiap hari. Terus apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Apakah melakukan tempat tidur dulu, atau mandi dulu, atau sholat dulu? Tulis sesuai apa yang kamu lakukan. Lalu di sini ada soal penilaian akhir semester 2 dikerjakan secara mandiri. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.